Hai, bertemu lagi bersama gue Tanto Gilang Pertikto. Buat kamu yang baru masuk, buat kamu yang baru mengunjungi channel ini, perkenalkan nama gue Tanto Gilang Pertikto, panggilan gue Gilang. Di channel ini banyak macam-macam. Ada jurnal 1, ada jurnal 2. Jurnal 1, jurnal 2 itu kayak vlog kayak sekarang nih. Terus video kayak sekarang. Ada ilustrasi, ada film, dan paling penting lagi ada podcast. Nah, kalau kamu belum dengar podcastnya, silahkan dengar podcastnya Just In Case Podcast. Secara pribadi, gue juga main di Twitter, gue juga main di Instagram, gue juga main di Facebook, apalagi gue juga main di YouTube. Nah, karena gue punya channel YouTube juga, gue punya Facebook juga. Ya, Ini sekarang kita membicarakan, ada yang memperdebatkan, ada yang mempermasalahkan bahwa adanya kesenjangan, adanya diskriminasi di antara beberapa platform-platform ini, YouTube, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Terutama buat Twitter dan Instagram. Mungkin di antara kalian ada yang pernah melihat dan membaca di Twitter atau di Instagram, atau terlibat langsung, jangan-jangan dalam perdebatan bahwa lo mah anak Twitter gini, lo mah anak Instagram gini. Gua nggak setuju dengan pembedaan itu, dengan perbedaan itu, memisahkan diri bahwa gua anak Twitter, gua anak Instagram. Gua kurang setuju sebenarnya. Kita semua tahu bahwa tiap-tiap platform ini mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Instagram tujuannya untuk foto dan video. Sekarang ini ada IGTV-nya juga, ada Instastory dan macam-macam. Dan di Twitter itu untuk sharing ide. Jadi Instagram itu secara kesimpulannya sharing visual, Twitter itu adalah sharing ide. Tapi nggak menutup kemungkinan, kita ngebicarain Twitter, Instagram dulu ya, tapi kita nggak menutup kemungkinan bahwa Instagram ini bisa sharing ide juga. Lebih utamanya lagi tuh biasanya tuh mereka tuh lebih ke visual, dari visual dulu baru ke caption, ide ya gitu ya. Kalau Twitter tuh bisa sharing ide, bisa sharing visual, tapi didukung oleh captionnya atau the tweetnya gitu ya. Bisa saling dukung-dukungan. Kesini terciptalah kultur di mana anak Twitternya kebiasaannya begini, anak Instagram itu kebiasaannya gini. Secara nggak langsung tercipta kultur seperti itu. Ini kita santai aja ngomongnya, gue nggak terlalu serius-serius banget. Ini yang sering kita temui. Perbedaan Twitter dan Instagram biasanya, ini yang basic-basic aja ya. Kalau Twitter itu biasanya candaan itu lebih receh. Lo tau kan kenapa? Oh, receh itu candaan receh. Lo tau kan candaan receh? Kelasnya receh gitulah gitu. Jadi tapi kalau di Instagram tuh lebih kayak fine gitulah. Jadi kayak lebih effort dan komedinya kayak komedi beda tipis-tipis kayak YouTube gitulah. Secara nggak langsung bagaimana cara mereka ngedeliver, mengirimkan kontennya, jokesnya itu melalui kata-kata satu, melalui visual satu. Tapi di Instagram ini daripada komedi, banyaknya itu tuh sekarang itu Instagram ini diselubungi oleh gosip-gosip. Nah, gosip di Instagram itu lebih kencang, ditambah dengan screenshot. Di Twitter juga, di Twitter, tapi di Twitter ini lebih mengkritisi. Mungkin ada yang membangun, ada yang enggak. Ada bisa dibilang negatif, bisa dibilang positif. Instagram itu tempat pamer, kalau di Twitter itu tempat ngeluh, bacot, sama ngekritik. Lo misalkan dalam pelayanan masyarakat atau lo menggunakan aplikasi, ngadu-ngadunya lewat Twitter pasti. Kalau lo nggak suka sama sesuatu, pasti ngeluh-ngeluhnya di Twitter gitu. Balik lagi dari yang pertama tadi, bahwa di Instagram ini tuh tempatnya gosip-gosip aja. Ya ada banyak gosip-gosip lah tersebar di Instagram. Pokoknya gitulah. Twitter itu karena sering mengkritik, karena sering bacot gitu ya, jadi berargumen lah, banyak orang yang berargumen. Jadi timbullah yang namanya tweet war kan. Di Instagram ini itu karena ada yang beberapa pamer, ada yang ini tapi nggak mau ini langsung. Orang pamer secara nggak langsung, ada orang yang iri gitu aja sih, jalan-jalan terus atau pamer. Ini dia pamerin apa ya, Lambonya, mobil barunya, atau rumah baru. Banyaklah orang-orang yang iri dengan keberhasilan orang atau kepameran orang lah gitulah. Jadi lebih smooth sih kalau di Instagram biasanya. Enggak tuh, dari beberapa perbedaannya sedikit itu timbullah kesenjangan di antara orang-orang yang sering bermain Twitter dan orang-orang yang sering bermain Instagram. Di Twitter banyak yang ngaku-ngaku miskin. Ya, gue mah orang miskin, Miss Queen ya, orang Miss Queen. Dan anak Twitter mah beda sama anak Instagram. Itu gue banyak liatnya di Twitter ya. Kita mah orang miskin, orang Instagram mah bla 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 bla, sukanya pamer doang. Jokesnya Twitter itu cukup kasar, tapi bisa aja kita terima, tergantung konteks. Gue mau orang miskin ini tergantung konteks, jadi jadinya lucu. Tapi ada beberapa karena terlalu banyak orang yang ngikutin, jadinya nggak lucu lagi. Mereka tuh menganggap bahwa diri mereka tuh benar-benar miskin, jadi dia nggak bisa pamer di Instagram, istilahnya sih gitu. Padahal di antara Twitter dan Instagram sama-sama aja. Di Twitter ini sebenarnya itu orang yang berkecukupan itu pura-pura miskin, dan di Instagram ini orang yang kaya, orang yang berkecukupan aja, yang sedang-sedang aja pura-pura kaya dengan menunjukkan gaya hidupnya. Mereka tuh sama-sama aja. Kalau gue pribadi melihat pada intinya kalian itu semua sama aja.
Bukan semua laki-laki sama aja ya. Kalian itu semua sama aja. Kalian semuanya yang misalnya mengaku-ngaku gue anak Twitter, gue lebih ke Twitter, gue lebih Instagram, kalian tuh semua sama aja. Kalian tuh sama-sama konten kreator. Tapi bedanya bahan kalian itu satunya tulisan, satunya visual. Contoh ya, misalkan ada YouTuber atau konten kreator atau di Instagram pun yang bermasalah. Jadi ada satu influencer seleb tweet yang mengkritisi itu, tapi nggak membangun. Kalau misal sekilas aja, kalau kita melihat, oh iya dia benar nih seleb tweet yang ini, oh YouTuber ini begitu atau konten kreator ini begitu, oh ya begini dia jelek, dia gini. Tapi secara nggak langsung seleb tweet ini menggunakan isunya, permasalahannya influencer itu di luar platform Twitter misalkan ya, dijadikan konten dia. Sama aja nanti tweetnya itu viral, banyak yang like, banyak yang retweet, pasti nanti di bawahnya Gak ada yang mau mutualan nih. lu mencari follower, lu mencari massa dengan cara mengkritik konten kreator atau mengkritik apapun itu, atau menjelek-jelekan apapun itu. Bisa jadi ya menjelek-jelekan kan ya. Tapi ada juga yang mengkritik tapi membangun. Mereka menjadikan itu konten. Lu mau jadi seleb tweet, lu mau jadi influencer Instagram, lu mau jadi YouTuber, lu mau jadi Pinterester atau apapun itu, Tumblerer atau apapun itu, lu mencari konten, lu budak konten, sama aja semuanya. Jangan menganggap misalkan seleb tweet yang Oh dia kritis ya, dia begini, oh benar juga kata dia, oh dia yang benar, dia yang salah, ini yang benar, ini yang salah, ini yang benar, sama salah. menurut gue itu tuh cuman kamuflase doang. Semuanya ini dalam rangka mencari follower, banyak pengikut sehingga dia menjadi influencer atau seleb tweet. Ujung-ujungnya bakal mana yang benar mana yang salah, nggak ada yang benar nggak ada yang salah menurut gua sih. Caranya aja mungkin menurut gua. Di Instagram juga begitu, di YouTube juga begitu. Di YouTube ya apa ya, di YouTube tuh gabungan, biasanya tuh YouTube tuh gabungan dari semuanya. Semua itu budak konten, termasuk gua juga budak konten gitu. Stop menggunakan kata-kata miskin karena jadi kita yang sebagai penikmat, kita yang sebagai apa ya, pengikut misalnya influencer ini, kita ya, gua juga ngikutin influencer lain ya di Twitter maupun di Instagram maupun di YouTube. Apalagi di YouTube secara nggak langsung dia juga cari view, dia juga cari penonton, dia juga cari follower, dia cari massa untuk diri dia sendiri juga gitu. Dengan cara ya gitu, ada yang jelekin orang, ada yang ngedukung orang, ada yang ngekritisi orang ya dengan cara-cara begitu. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kamu pengen komen aja, kalau kamu ingin subscribe aja, yang belum subscribe. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye. Dadah.